Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Mustafa akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah teori akuntansi. Berikut adalah outline yang akan saya bahas meliputi pendahuluan tentang SAK, SAK internasional, SAK umum, SAK entitas privat, EP atau ETA, SAK MKM, dan kesimpulan. Standar akuntansi keuangan atau SAK adalah seperangkat aturan dan pedoman yang mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang relevan, andal, dan dapat dibandingkan bagi para pengguna laporan keuangan, seperti investor, kreditor, manajemen, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. SAK memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara konsisten dan transparan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan ekonomi. Berikut adalah penjelasan mengenai 4 pilar SAK di Indonesia. Yang pertama yaitu SAK internasional adalah standar akuntansi keuangan di Indonesia yang secara penuh mengadopsi International Financial Reporting Standard atau IFRS. IFRS dirancang untuk menjadi standar global yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dari berbagai negara dapat dibandingkan dan dipahami dengan lebih mudah. Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan ini mencakup perusahaan publik atau perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, entitas anak dari perusahaan publik, entitas yang bergerak di bidang keuangan seperti bank, perusahaan asuransi, entitas yang memiliki aset signifikan dan jumlah karyawan yang besar, entitas yang secara eksplisit diwajibkan oleh regulator, misalnya Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, untuk menggunakan SAK internasional. Acuannya, SAK internasional secara penuh mengadopsi IFRS. Nah, tujuan adopsi IFRS yaitu untuk meningkatkan kompatibilitas, yaitu laporan keuangan entitas Indonesia menjadi lebih mudah dibandingkan dengan laporan keuangan entitas di negara lain yang menggunakan IFRS. Ini penting bagi investor asing. Yang kedua, kualitas informasi, yaitu IFRS dianggap sebagai standar yang berkualitas tinggi dan komprehensif. Adopsinya diharapkan meningkatkan kualitas informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, penggunaan standar global memudahkan perusahaan Indonesia untuk mengakses pasar model internasional. Yang kedua, SAK umum adalah panduan komprehensif yang digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar atau yang memiliki kepentingan publik yang signifikan dalam menyusun laporan keuangan mereka, sehingga laporan tersebut dapat dibandingkan dan dipahami oleh para pengguna. SAK umum sebagai entitas dengan akuntabilitas publik signifikan yang mempunyai efektibilitas publik karena statusnya sebagai entitas yang terdaftar di pasar modal atau dalam proses pendaftaran di pasar modal dan memegang aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk kelompok orang lain seperti bank, entitas asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi. Contoh entitas yang menggunakan SAK umum antara lain perusahaan swasta menengah, koperasi yang memiliki skala usaha yang lebih besar, dan entitas nirlaba tertentu yang memiliki kegiatan usaha signifikan. Lalu perbedaannya dengan SAK internasional, yaitu SAK umum menghilangkan beberapa opsi perlakuan akuntansi yang ada di IFRS, dan SAK umum mengurangi persyaratan pengungkapan dibandingkan dengan SAK internasional, sehingga lebih ringan bagi perusahaan yang tidak memiliki akuntabilitas publik. Acuannya mengacu pada IFRS, tetapi dengan beberapa penyederhanaan dan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Tujuan penggunaan SK umum, yang pertama, menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan, misalnya pemilik, kreditor, pemasok. Yang kedua, meningkatkan kualitas laporan keuangan dibandingkan dengan menggunakan standar yang lebih sederhana seperti SAK ETAP. Yang ketiga, menjembatani kesenjangan antara SAK ETAP dan SAK internasional. SAK entitas privat atau EP atau ETAP adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Singkatnya, standar ini dirancang untuk perusahaan yang lebih kecil dan sederhana. Dengan entitas privat yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, privat di sini berarti entitas tersebut tidak memiliki kepemilikan publik yang luas, misalnya tidak terdaftar di Bursa Efek.
Contoh entitas yang menggunakan SAKEP yaitu usaha kecil dan menengah atau UKM yang tidak memiliki rencana untuk go public, perusahaan keluarga yang kepemilikannya terbatas, dan koperasi skala kecil. Karakteristik utamanya yaitu memiliki lebih sedikit persyaratan pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan dibandingkan dengan SAK internasional atau SAK umum. Yang kedua, dirancang agar lebih mudah dipahami dan diimplementasikan oleh entitas privat, bahkan tanpa keahlian akuntansi yang mendalam. Yang ketiga, lebih menekankan pada penggunaan biaya historis dalam pengukuran aset dan liabilitas. Dan yang terakhir, menghilangkan banyak opsi perlakuan akuntansi yang tersedia dalam IFRS sehingga mengurangi kompleksitas. Referensi atau acuannya SAK ETA-AP adalah standar yang stand-alone. Ini berarti tidak mengacu secara langsung pada IFRS. SAK ETAP dikembangkan oleh Dewan Direktur Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia dengan tujuan untuk menyediakan standar akuntansi yang lebih sederhana dan relevan bagi entitas privat. Walaupun tidak mengacu langsung ke IFRS, SAK ETAP tetap mempertimbangkan praktik akuntansi yang berlaku secara internasional. Tujuannya menggunakan SAK ETAP yang pertama menyediakan laporan keuangan yang andal dan relevan bagi pemilik dan kreditor entitas privat. Yang kedua, mengurangi beban kepatuhan bagi entitas privat. Dan yang ketiga, meningkatkan kualitas pelaporan keuangan UKM. Yang keempat, yaitu SAK entitas mikro, kecil, dan menengah atau MKM. Adalah standar akuntansi yang dirancang khusus untuk entitas mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Standar ini merupakan penyederhanaan yang lebih lanjut dari SAK entitas privat dan ditujukan untuk UMKM yang memiliki karakteristik usaha yang lebih sederhana. Dan karakteristik utama SAK MKM antara lain, pertama, memiliki persyaratan yang sangat minimal dalam hal pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Yang kedua, menekankan pencatatan transaksi berbasis kas. Yang ketiga, aset biasanya diukur berdasarkan biaya perolehan awal. Yang keempat, laba ditahan biasanya tidak diakui secara terpisah. Dan yang terakhir, persyaratan pengungkapan sangat minim, hanya mencakup informasi yang paling esensial. Referensi atau acuannya SAK MKM dikembangkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK Ikatan Akuntansi Indonesia dengan tujuan untuk menyederhanakan lagi pelaporan keuangan bagi MKM. Ini berarti SAK MKM merupakan standar yang paling sederhana dibandingkan dengan SAK ETAP, SAK umum maupun SAK internasional, sehingga SAK MKM tidak mengacu langsung pada IFRS. Tujuan penggunaan SK MKM antara lain pertama, mendorong EMKM untuk membuat laporan keuangannya sederhana. Yang kedua, memudahkan EMKM dalam memperoleh akses ke pembiayaan, misalnya pinjaman bank. Dan yang terakhir, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Secara umum, standar akuntansi keuangan di Indonesia lebih banyak mengacu ke IFRS. Hal ini terlihat dari adopsi IFRS dalam SAK internasional dan modifikasi IFRS dalam SAK umum. Meskipun demikian, dalam beberapa kasus, referensi ke US GAAP mungkin juga digunakan sebagai pertimbangan dalam pengembangan standar. Sejak tahun 2012, Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI telah menerapkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK yang diselaraskan dengan IFRS. Selain itu, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk konvergensi penuh dengan IFRS. Versi SAK yang berlaku efektif pada 1 Januari 2018 secara substansial telah mengadopsi IFRS yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Berikut adalah sumber referensinya. Yang pertama ada Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK Ikatan Akuntan Indonesia. Adalah badan yang bertanggung jawab untuk menyusun dan mengembangkan SAK di Indonesia. SAK yang berlaku di Indonesia sebagian besar mengadopsi IFRS yang dikeluarkan oleh International Accounting Standard Board atau IASB. Yang kedua, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK adalah standar akuntansi yang diterbitkan oleh DSAK IAI. PSAK mengadopsi IFRS dengan beberapa modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan atau ISAK adalah interpretasi terhadap PSAK yang diterbitkan oleh DSAK IAI. PSAK memberikan panduan tentang bagaimana menerapkan PSAK dalam situasi tertentu.
Yang keempat, IFRS yang diterbitkan oleh IASB. Meskipun SHK mengadopsi IFRS, penting untuk tetap merujuk langsung ke IFRS yang diterbitkan oleh IASB untuk memahami secara mendalam prinsip-prinsip akuntansi yang mendasari SHK. Jadi secara umum SHK di Indonesia mengacu ke IFRS dengan sumber referensi utama dari di SHK IAI yang menerbitkan PSAK dan ISAK serta IFRS yang diterbitkan oleh IASB. Pertanyaan apakah satu standar fit for all sangat relevan dalam konteks standar akuntansi, terutama dengan adopsi IFRS secara global? Jawabannya adalah tidak selalu. Yang pertama, lalu mengapa status standar diinginkan? Karena penerapan standar tunggal dalam laporan keuangan memberikan beberapa manfaat signifikan. Pertama, hal ini memfasilitasi perbandingan laporan keuangan antar perusahaan lintas negara, meningkatkan transparansi dan efisiensi pasar modal. Kedua, investor dapat lebih mudah memahami dan mengevaluasi kinerja perusahaan asing karena laporan keuangan disajikan dengan standar yang sama. Terakhir, perusahaan multinasional dapat menekan biaya penyusunan laporan keuangan karena tidak perlu lagi menyesuaikan laporan mereka dengan berbagai standar lokal yang berbeda. Pertanyaan kedua, mengapa satu standar tidak selalu mungkin atau ideal? Jawabannya karena perbedaan kondisi ekonomi, struktur pasar, sistem hukum, dan budaya antar negara menyebabkan standar akuntansi yang cocok di satu negara belum tentu relevan di negara lain. Negara berkembang mungkin memerlukan standar lebih sederhana, sementara prioritas kebijakan pemerintah seperti mendorong investasi juga memengaruhi pemilihan standar akuntansi. Efektivitas standar akuntansi sangat bergantung pada sistem penegakan hukum yang kuat, di mana adopsi standar yang kompleks mungkin tidak efektif di negara dengan penegakan hukum yang lemah. Ketiga, alasan pendekatan yang lebih yang lebih realistis. Adopsi standar pelaporan keuangan internasional atau IFRS secara global sering kali melibatkan modifikasi agar sesuai dengan kondisi lokal, mencerminkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menyesuaikan praktik akuntansi dengan konteks bisnis yang beragam di setiap negara. IFRS juga menyediakan opsi perlakuan akuntansi yang berbeda dalam standar itu sendiri, memberikan ruang bagi perusahaan untuk memilih metode yang paling sesuai dengan karakteristik operasional mereka. Selain itu, terdapat standar akuntansi yang disederhanakan seperti SHK-MKM di Indonesia yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan usaha kecil dan menengah, sehingga meringankan beban kepatuhan dan membuat pelaporan lebih relevan bagi entitas yang lebih kecil. Kesimpulannya, meskipun tujuan harmonisasi standar akuntansi global sangat baik, realitasnya menunjukkan bahwa satu standar untuk semua bukanlah solusi yang selalu tepat. Fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan standar dengan kondisi lokal tetap penting untuk memastikan bahwa standar akuntansi efektif dan relevan. Itulah mengapa di Indonesia terdapat 4 pilar SAK yang berbeda, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing entitas. Terima kasih, presentasi dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.